Mudah-mudahan dengan pembahasan kitab ini kita bisa mengambil manfaat daripada kitab ini. Juga mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, ridhoan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua tak lain adalah karena diri kita sendiri yang harus berusaha untuk menggapai. Apalagi nih santriwan santriwati yang datang ke sini dalam konteks malam-malam ya, makom yang kita pelajari semalam ya. Ini santriwan santriwati itu pada umumnya adalah berada di dalam makom tajrid ya, menurut Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Kenapa makom tajrid? Karena kehidupan kalian itu sudah ditanggung oleh orang tua kalian masing-masing. Di berangkatnya kalian di sini dari rumah itu sudah dilepas oleh kedua orang tua kalian. Dalam arti itu udah kita di sini tinggal belajar sungguh-sungguh dan terus belajar. Terus belajar tak lain satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai kita lupa akan tujuan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita belajar menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan, bukan kita hanya sekedar belajar menuntut ilmu untuk menggugurkan kewajiban saja, tapi lebih daripada itu kita semua harus kita niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik, yang tidak hanya mementingkan pribadi, namun lebih daripada itu beliau mementingkan umatnya. Saking sangat sayangnya beliau kepada umatnya, sampai di akhir hayatnya selalu mengingat umat. Makanya dalam salah satu riwayat dalam awasulan hadorah itu, khususnya pribadi Ustaz kasih tidak hanya kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahadun Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ummati. Kenapa? Kan Rasul cinta sama umatnya juga, sehingga kita menyambung lidah atas keinginan cinta Rasul kepada umatnya. Kita juga berusaha untuk menyambungkan itu biar kita tersambung juga kepada Rasulullah. Makna yang tersirat juga, mudah-mudahan kita juga punya umat, alias punya pengikut. Karena sering kita menyebut umat Rasulullah umat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kita berdoa. Santriwan-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita udah masuk di tanda-tanda daripada i'rab jar. Kita masih membahas tentang bab marfu'ati alamatil i'rab, yang sekarang sampai kepada alamatul khafdi. Dimana yang kita pelajari kemarin, alamatul khafdi itu ada tiga ya. Ada tiga. Masih ingat? Yang pertama adalah
kasroh. Yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. Alamatul khafdi ini adalah bagian daripada jumlah i'rab yang ada 4, di mana i'rab jar ini adalah i'rab yang ketiga ya. Yang pertama berarti adalah i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, yang keempat nanti i'rab jazm ya. I'rab rafa kita udah bahas kemarin, tandanya ada 4. Yang pertama adalah doma, yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah alif, yang keempat adalah nun. Sedangkan tanda i'rab nasab itu ada 5. Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif, yang ketiga adalah kasroh, yang keempat adalah ya, yang kelima adalah hadfun nun atau membuang nun. Dan sekarang adalah i'rab jar, tandanya ada 3. Yang pertama adalah kasroh. Kasroh itu menempati tiga tempat. Yang pertama adalah buat isim mufrad yang menerima tanwin ya. Isim mufrad yang ada tanwinnya, yang bisa ditanwinkan. Yang kedua adalah jamak taksir yang menerima tanwin. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Contohnya isim mufrad yang menerima tanwin apa? Dalam i'rab jar contohnya adalah kalau itu misalkan muslimun, berarti kasih huruf jar, contohnya misalkan huruf jar bi, berarti bil muslimi. Nah, jadi ujungnya harus di kasroh. Kalau jamak taksir misalkan rasulun, itu isim mufrad, kalau dijadikan jamak taksir adalah rasulun ya. Berarti kalau memasukkan huruf jar bil misalkan menjadi bir rusul ya, bir rusul. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim buat perempuan muslimatun dijadikan jamak menjadi muslimatun. Apabila muslimatun kemasukan i'rab jar, salah satunya adalah huruf jar bil misalkan huruf ba, berarti yang tadi jamak muslimatun menjadi bil muslimati ya. Jadi ujungnya akhirnya harus di kasroh karena ada huruf jar. Yang kedua tanda i'rab jar adalah iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi' fil ismil khamsati, fil asma'il khamsati, wa fil tasniyati wal jam'i. An-anapon utawi iya iku maka anda iya iku dadi tetengar kati i'rab jar ing dalem telu sakehe panggonan. Fil asma'il khamsati siji ing dalem isim kang lelimet. Wa fit tasniyati lan loro ing dalem isim tasniyah, wal jam'i lan telu jamak. Jadi adapun iya itu menjadi tanda i'rab jar di dalam 3 tempat. 3 panggonan. Yang pertama adalah yaitu dalam isim yang ada 5 ya, kemarin udah tahu isim yang ada 5: abuka, ahuka, abuka, uka, lumani. Kalau dalam kedudukan rofa, kalau dalam kedudukan nasab menjadi abaka, akhoka, hamaka, faka, dan mali. Kalau dalam kedudukan jar
Kalau dalam kedudukan jar yang tadinya abuka au abaka itu berubah menjadi alamat jarnya menggunakan iya. Yang tadinya abaka menjadi abika. Jadi abika. Yang tadinya ahuka menjadi akhika. Tapi bukan akhi ya. Iyanya itu bukan iya mutakalim. Kalau misalkan akhi itu adalah saudaraku. Tapi kalau akhika saudara kamu. Iyanya bukan enggak menjadi satu. Akhika berarti saudaraku kamu. Enggak. Karena itu bukan iya mutakalim. Kenapa? Diucapkan kepada domir. Iyanya bukan iya mutakalim. Amuka menjadi hamika. Mentajazza menjadi dimalin. Kalau dalam kedudukan jar. Contoh seperti biasa ya, kalau kedudukannya dalam tingkah jar yang udah masyhur adalah masuk huruf jar misalkan ya. Kan marortu abuka ya. Mirofa ortu abuka. Pelajaran-pelajaran yang minggu yang lalu kita sudah mempelajari i'rab rafa. Di dalam i'rab rafa bahwa isim yang ada 5 itu alamat rafanya menggunakan doma. Apalagi wow. Apalagi kan ciri doma itu ada 4, doma, waw, alif, nun. Di antara 4 itu apa kira-kira tandanya? Kalau ada berada dalam isim tanggal 5, isim yang ada 5, apa? Tanda domanya apa? Tanda domanya adalah wow. Tanda rofanya adalah wow. Jadi bukan doma lagi. Kenapa bukan doma? Karena dalam doma itu nggak ada isim yang ada 5 itu alamat rafanya menggunakan doma. Adanya isim mufrad, jamu taksir, jamu anas salim,
fiil mudhari. Ya, kalau yang dhamma. Kalau yang waw salah satunya adalah abuka. Kalau yang nasab, alamat nasabnya isim yang ada 5 adalah menggunakan alif. Loh, kok alif nasab ke fathah? Nah, kan fathah itu ciri yang utama aja. Ya. Di antara 5 tanda i'rab nasab, satu adalah fathah. Itu memang ciri utamanya. Yang kedua adalah alif. Alif. Yang ketiga adalah kasroh. 4 iya, buang nun. Oh, ternyata dalam tanda nasab juga ada alif. Yang salah satunya ada dalam kalimat isim yang ada 5. Karena isim yang ada 5 itu alamat nasabnya menggunakan alif. Tadinya abuka jadi abaka. Kalau alamat jirnya, marartu bi, ini dalam pendudukan jer karena ada huruf jer, karena huruf jer. Seharusnya kalau dalam ciri i'rab jer itu ciri utamanya kan kasroh. Seharusnya kalau memang kasroh bi abiyi misalnya, bi abiyi biar di kasroh itu. Nah, masalahnya ada enggak di tanda kasroh itu isim yang ada 5 yang kemarin, nah, minggu yang kemarin. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan, wa ammal kasratu fatakunu ala matan lil hafdi fi salatati mawa fil ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi wa jam'il muannasis salim. Enggak ada asmaul, adanya itu ada di ciri yang kedua yaitu iya. Nah, berarti asmaul khamsah atau isim yang ada 5 itu tanda jernya adalah menggunakan iya. Karena iya juga bagian daripada tanda i'rab jer yang ada 3. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah iya. Paham sampai sini? Bisa ke itu ya? Tangkap ya. Yang kedua, tempat yang kedua. Tempat yang kedua itu ada dalam apa? Smartphone saya. Yang kedua ada dalam kalimat apa? Isim tasniyah yang pertama. Yang kedua isim tasniyah. Isim tasniyah kemarin alamat rofa menggunakan apa isim tasniyah? Ja'a mun ya, tasniyah. Mus yang tadinya muslimun, mufrad musliman.
dua ini sama dengan sana ya. Ra'aitu al musliman, ra'aitu muslimai. Nasob ya, yang kedua nasob, yang ketiga ini jer. Nah, yang keempat yang ini. Al-Qabil muslimain. Isim tasniyah alamat rofanya menggunakan apa? Menggunakan alif. Alamat nasabnya menggunakan iya. Alamat jernya isim tasniyah juga menggunakan iya. Jadi kalau ada isim tasniyah itu kemasukan amil jer, huruf jer misalkan, maka yang tadinya muslimani itu berubah menjadi muslimai. Muslimai. Nah. Yang terakhir adalah jamak ya. Kemarin udah sering kita bahas jamak mudzakar salim. Jadi bedanya kalau isim tasniyah yang tadinya muslimani menjadi muslimaini. Kalau jamak contohnya adalah muslimun. Muslimuna. Saya jangan mudzakar ya. Muslimuna. Yang mudzakar alamat rofanya menggunakan wow. Kalau nasabnya menggunakan karena muslimunya jadi muslimi. Kalau nggak ada harakatnya ini sama aja. Muslimina. Kalau tingkah jer bil muslimina sama. Bil muslimina. Itu ya perbedaannya antara tasniyah dan jamak. Ini contoh yang jamak. Itu kan rumah ya. Kalau dua rumah baita ya. Tandanya adalah tanda isim tasniyah adalah akhirnya ada alif dan nun. Itu kalau dalam tingkah rofa. Kalau dalam tingkah jar yang tadinya baitani menjadi baitaini. Jadi sebelum akhir itu di fathah. Sebelum ia di fathah. Baitaini. Kalau jamak itu sebelum ia di kasroh. Yang tadinya baitun, baitina.
Nah, tulis. Terakhir di satu contoh sering itu Zaidun kan mufrad ya. Nah, kalau tasniahnya adalah Zaidani. Kalau dalam kedudukan itu dalam kedudukan rofa. Kalau dalam kedudukan jer yang tadinya Zaidani menjadi Zaidaini. Sebelum iya itu adalah di fathah Zaidaini. Ukurannya adalah muslimai dan lain sebagainya. Baik. Bedakan dengan jamak mudzakkar. Tadi Zaidani, sekarang Zaiduna. Jamak kan? Zaidnya ada banyak. Zaiduna. Itu dalam kedudukan rofa. Kalau dalam kedudukan jer, yang tadinya Zaiduna menjadi Zaidina. Sama-sama Zaidina dan Zaiduna itu sama-sama fi Zaid. Zaidnya banyak. Baituna sama Baitina sama-sama rumah banyak. Artinya tetap sama. Cuma beda tandanya. Kedudukannya sama dalam kedudukan. Kalau Baituna itu dalam kedudukan rofa. Kalau Baitina itu bisa dalam kedudukan nasab, bisa juga dalam kedudukan jer. Sama artinya. Sama tasniah juga sama. Baitani itu dua rumah. Baitaini juga sama dua rumah. Beda kedudukan aja. Kalau yang baitani itu dalam kedudukan rofa, kalau baitaini itu dalam kedudukan jer atau dalam kedudukan nasab. Yang terakhir, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Ana pun kai fathah itu ketika magaan fathah itu sudah ditengar kalau huruf jer di dalam isim kang urun dari tanwin. Dan adapun fathah ini adalah merupakan ciri i'rab rafa yang ketiga alias yang terakhir. Harusnya ciri i'rab rafa itu kan yang utamanya adalah i'rab jer itu adalah kasroh yang utama. Yang kedua tadi iya. Yang terakhir adalah fathah. Ciri i'rab jer yang terakhir fathah. Fathah ini menempati cirinya buat isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Tadi kalau kasroh itu buat isim mufrad yang menerima tanwin. Isim mufrad aja khusus. Kenapa? Karena ada isim mufrad juga yang tidak menerima tanwin. Yusuf misalkan, kamu dengar tak? Nama Yusufun, nggak ada. Karena dia nggak bisa ditanwin. Ahmadah, ya, isim mufrad Ahmad. Ya, isim mufrad yang juga tidak menerima tanwin. Ahmadun, tanwin.
Dan isim-isim yang tidak menerima tanwin itu disebut adalah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Isim ghair munsharif walaupun dia ada huruf jernya, maka dia tidak bisa dikasroh, tetap dia harus fathah. Contohnya misalkan Ahmad, ya, isim ghair munsharif berwazan af'al, isim alami berwazan af'al. Ahmada, ini lafaz Ahmada itu walaupun di situ ada huruf jar, huruf jar bi, itu tetap tidak bisa menjadi bi'ah madi, tapi tetap bi'ah mada, karena dia termasuk Ahmada ini adalah isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Yusuf, nggak bisa Yusufun, ya. Kalau dia ada huruf jar bi, Yusuf, itu tetap dia dibaca Yusufa, ya, walaupun ada huruf jar. Seharusnya kan secara konteks umum kalau ada huruf jar berarti harus dikasroh, kan? Yang tadi Yusuf jadi Yusufi seharusnya. Karena dia Yusuf itu termasuk isim ghair munsharif, maka walaupun ada huruf jar maka dia tetap dibaca Yusufa. Karena isim ghair munsharif alamat jarnya itu menggunakan fathah. Dan lain-lainnya, karena isim ghair munsharif itu banyak itunya. Ada isim sekut muntahal jumu, ya. Masobiha, dalam surat apa itu? Nanti kemarin apa akan kita baca. Surat Al-Mulk ayat berapa itu? Ada masobi hawa ja'alnaha hujumal lisyayatin. Masih awal ayat itu, ya. Ayat kelima. Iya, ayat berapa? 5. Keren lagi gajah gitu. 5. Waduh. Ayat kelima. Ya. Bimasobiha. Nah, seharusnya bimasobihi. Kalau bimasobiha karena dia adalah kalimat isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif yang sekotnya adalah sekot muntahal jumu. Nah, bukan nggak bisa dibaca bimasobihi. Seharusnya bimasobihi karena dia termasuk isim ghair munsharif, maka dia kalimat masobiha itu dibaca bimasobiha. Nggak bisa dibaca bimasobihi karena dia isim ghair munsharif. Salah satunya isim ghair munsharif
jadi mungkin itu i'rab jar, ciri-cirinya ada 3. Satu adalah kasroh, 2 adalah iya, dan terakhir adalah fathah. Ya. Yang terakhir ini adalah fathah, itu menempati satu tempat, yaitu ada di isim yang tidak menerima tanwin. Pertanyaan? Tetap isim ghair munsharif. Tetap menyebutnya dan tetap isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif yang wajarnya adalah alami ajam kan, alami kan, nama orang alami, jadi alami ajam. Tetap karena di anna Yusufa adalah isim ghair munsharif. Karena isim ghair munsharif itu ada alami isim, alami azam, ada segot mithal jumu, ada alami muannas, alami takrim majazi, dan yang terakhir adalah alami dan adal. Di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Ada lagi? Mau nanya yang ini yang kemarin-kemarin. Kan ini ada lirafnya ini mudhari hidayat tasola. Hidayat tasola itu artinya apa? Apabila berhubung dengan sama ini tasniyatil asma'il khusus apa itu? khosotan. Oh, khusus. Isim khusus isim tasniyah atau isim tasniyah khusus atau khusus isim tasniyah. Apa berbalik kalau secara Indonesia adalah khusus isim tasniyah. Kalau makna teksnya adalah tasniyah khusus. Khusus buat isim tasniyah. Apa ya? Ada ya? Masa apa? Yang isim tasnya itu yang muslimain sama dia itu sama masuknya. Ya. Yang isim tasniyah contohnya adalah muslimain. Kok antara nasab dan jarnya adalah sama. Ya, karena isim tasniyah alamat nasabnya menggunakan iya. Jamak juga isim alamat nasabnya menggunakan iya. Sama-sama karena muslimah ini isim tasniyah, alamat nasabnya menggunakan iya, alamat jarnya juga menggunakan iya. Jadi sama-sama menggunakan iya. Ketika nemu kalimat muslimaini, baitaini, nggak salah lagi nih, berarti ini dalam kedudukan, kalau nggak kedudukan nasab, kedudukan jar. Cari aja kalimat sebelumnya, dia itu ada huruf jarnya, bisa enggak. Kalau ada huruf jarnya berarti dia dalam kedudukan jar. Tapi bukan hanya huruf jar doang ya. Nah, kalau dia misalkan mudhof dan mudhof ilaih juga sama dalam kedudukan jar. Tapi kalau dia misalkan jadi maf'ul, maka dia dalam kedudukan nasab.
Jadi isim tasniyah itu sama, alamat nasab dan jarnya menggunakan iya. Ya. Isim ghairun sarif supaya berubah kedudukannya dimasukin huruf apa? Apakah mabni atau bisa berubah sama sekali? Iya betul. Isim ghair munsharif itu nanti kita ketemu juga ya, terakhir. Adalah salah satu termasuk isim yang mabni ya. Insya Allah kita ketemu. Di antara isim yang mabni itu adalah yang dia keluar daripada koridornya ya. Isim ghair munsharif itu walaupun diijarkan tetap dia menggunakan fathah ya. Apalagi kalau dalam pendudukan yang biasa. Misalkan Ahmadah ya, Ahmadah. Ya. Dia dalam kedudukan nasab misalkan, ya udah jelas Ahmadah langsung. Ya. Karena memang ya memang bacaannya Ahmadah. Ditambah lagi dia dalam kedudukan nasab. Ya jangan pertama ya. Ini kan Bapak kan? Ya. Bapak. Baik. Jadi pertanyaan gini. Ya, kalimat isim ghair munsharif kan kalau alamat jarnya menggunakan kasroh. Terus bisakah berubah di kedudukan yang lain? Ya. Misalnya kedudukan rofa atau kedudukan nasab seperti itu ya soalnya. Jadi kalau kedudukan nasab, apakah dia berubah?
maka dia tetap. Nah, kalau tanwinnya dia nggak akan berubah. Kalau tandanya adalah sesuai dengan tanda daripada kedudukan itu. Akan asob. Ra'aitu Ahmad. Nasob ya. Ra'aitu Ahmad. Ya. Jelas kan? Ra'aitu Ahmad. Berarti dia tetap fathah karena memang dalam kedudukan nasab. Karena ciri nasab yang pertama adalah fathah. Dalam kedudukan doma yang tadinya Ahmada Ja'a Ahmadu, apa Ja'a tetap Ahmada, apa Ahmadi. Kalau Ahmadu udah jelas bisa kan ya, karena kalau Ahmada, kalau dalam kedudukan rofa apa menjadi Ahmadu, apa tetap Ahmada? Siapa yang itu? Ayo. Ahmad. Kenapa? Iya, isim alami. Ya isim alami, isim goer sorry. Gitu ya. Tapi maaf nih tentang tadi rumah. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita pas di tahun selanjutnya. Karena sementara kita masih menjelaskan i'rabnya, masih menjelaskan perubahan i'rab. Ya. Masih menjelaskan i'rab. Termasuk contoh-contoh yang lain, ya. Contoh-contoh yang lain kayak misalkan masobiha, masajidah, ya. Yusufa, itu perubahannya seperti apa? Nah, silahkan kita bahas, kita kaji bersama. Ya. Ada lagi? Selain Sony? Kalau masukkan jazam tetap. Kalau isim nggak ada jazm. Oh iya. Kalau isim nggak ada jazm, dia nggak akan masukkan jazm. Ya. Kecuali wakof. Ini Yusufa, jadi Yusuf. Nah, itu wakof aja, ya. Wakof aja. Isim itu nggak ada jazm. Lagi, Ahmad. Ada, insyaallah kita minggu depan lanjut ke i'rab jazmnya. Wal jazmi alamatani as-sukunu wal khafd wal khafd wa dhalam as-sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah a'izuna li'ajlillah wa kunu aunana fillah asana bi fadlillah wa ya amjad wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulil
أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسكو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah.